Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI di kelas 11, masih dalam bab tajdid atau pembaharuan dalam Islam. Dan di video sebelumnya kita telah membahas tentang ide-ide pemikiran dari tokoh-tokoh pembaharu Islam, mulai dari Muhammad Ali Fasa, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh. Dan pada video kali ini kita akan bahas ide pemikiran dari dua tokoh terakhir dari pembaharu Islam, yakni Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal. Dan sebelum mulai, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita, dan dalam rangka upaya untuk terhindar dari penyakit, ya, kita semua senantiasa harus mengikuti protokol kesehatan, ya, sampai pada waktunya insya Allah bulan Juli kita akan mengadakan tatap muka atau belajar secara offline, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tokoh pembaharu Islam yang keempat adalah Muhammad Rashid Ridho, ya. Seperti apakah ide, pemikiran, gagasan, serta legasi ataupun peninggalan yang manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai pada hari ini, ya. Muhammad Rashid Ridho. Di tokoh yang ketiga kemarin, yakni Muhammad Abduh, telah kita bahas ide-ide brilian, ide-ide cemerlang yang telah disampaikannya, sehingga Islam bisa kita rasakan secara modernitasnya. Kita bisa melihat perkembangan Islam dari hasil ide-ide pemikiran Muhammad Abduh. Di Muhammad Rashid Ridho sekalipun sama, tidak jauh berbeda. Karena kalau secara keilmuannya, jadi Muhammad Rashid Ridho ini adalah murid dari Muhammad Abduh, sehingga ide-ide pemikirannya itu tidak jauh berbeda dari Muhammad Abduh, ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridho itu adalah kepanjangan tangan dari Muhammad Abduh, ya. Dalam pengembangan ilmiah di Mesir, Muhammad Rashid Ridho itu memang bertemu dengan Muhammad Abduh sebagai gurunya, sehingga pergulatan ilmiah dengan Muhammad Abduh menjadikan waktu Muhammad Rashid Ridho semakin sibuk menambah pengetahuannya tentang pembaharuan Islam, ya. Bagaimana wajah Islam itu secara modernitas, secara pemahaman, supaya tidak jumud, tidak konservatif, tidak kuno. Jadi tidak statis, tidak diam di tempat. Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga maka inilah perlu yang dinamakan dengan istilah ijtihad tadi, ya. Islam itu harus dinamis, ya, harus senantiasa beraktivitas mengikuti perkembangan zaman, tidak tinggal di tempat, tidak diam di tempat, ya. Tapi coba untuk istilah Sunda ngigelan zaman, begitu, ya. Jadi harus senantiasa berpikir, Nah, salah satu ide pemikirannya dituangkan dalam katanya menerbitkan majalah. Nah, jadi kan bagaimana beliau mencurahkan pemikirannya itu, ya, lewat apa? Maka medianya adalah lewat majalah. Maka pemikiran-pemikirannya ia tulis, ia tuangkan di dalam majalah yang diterbitkan. Majalahnya namanya majalah Al-Manar, ya. Kemudian dicetak pada waktu itu, ya,
Dan katanya majalah Al-Manari ini dicetak sekitar 8 halaman. Jadi ide-ide pemikirannya ia tuangkan dalam tulisan, ya, dalam media cetak pada saat itu. Isi dari majalah tersebut adalah gagasan-gagasan dalam bidang agama, ini terutama yang sangat penting adalah dalam masalah agama. Kemudian ada masalah lain berupa masalah sosial, ekonomi, kemudian memberantas masalah tahayul, ya, kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya mungkin abstrak begitu, ya, tidak konkret. Kemudian memberantas paham-paham yang bersifat bid'ah, ya, paham-paham yang keluar dari konteks yang seharusnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis begitu, ya. Kemudian menghilangkan paham fatalisme. Fatalisme itu artinya paham yang bersifat seperti Jabariyah begitu, ya, menyerahkan segala sesuatunya itu kumaha Allah gitu. Jadi istilah Sundana lehok ngamagikan yang antep kumaha Allah. Jadi seakan-akan menghilangkan segala daya dan upaya manusia, menghilangkan segala ikhtiar manusia. Kumaha Allah, paham fatalisme itu cek paham kumaha Allah gitu. Jadi seakan-akan terkesan hamba itu adalah majbur, dipaksa, terserah Allah, kene kumaha Allah, nepi kaleho nontot kumaha Allah erek daharge, kene antep remeh ge sing asup kana mulut, kan enggak seperti. Jadi seakan-akan upaya manusia itu hilang begitu. Itu ya, paham sederhananya fatalisme seperti itu. Serta paham-paham yang salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf. Jadi tasawuf yang kebablasan begitu, ya. Sehingga paham-pahamnya banyak yang salah begitu. Sehingga kemudian meningkatkan mutu pendidikan dan membela bangsa terhadap permainan politik negara barat. Jadi pada waktu itu juga tantangan zamannya, karena barat sedang berkuasa, maka banyak begitu, ya, dari kalangan umat Islam yang terpengaruh dari segi pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari barat begitu. Berikutnya majalah Amanah terbit pada tanggal 22 Syawal 1311 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi. Ya, majalah ini terbit secara berkala, memuat 8 halaman dalam satu edisinya. Ini tidak hanya berisi artikel pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Ridho, namun juga banyak penulis-penulis lain yang terlibat dalam tulisan majalah Amanah. Jadi tidak hanya dua tokoh Islam tadi, dua tokoh pembaharu tadi, tidak hanya berisikan dari pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, ya, tapi ada juga ide-ide pemikiran dari tokoh-tokoh lain yang masuk ke dalam media cetak tersebut atau majalah tersebut, ya. Gitu ya. Bisa kalian baca ya di PDF yang sudah Bapak share, buku ini yang telah Bapak share. Pada prinsipnya, baik Muhammad Rashid maupun gurunya Muhammad Abduh, ide-idenya memang banyak dituangkan di majalah tersebut sehingga orang bisa banyak baca. Pada waktu itu kan belum ada media elektronik seperti televisi mungkin, sehingga ide-ide pembangunan itu tidak disampaikan lewat televisi seperti sekarang misalnya di kajian-kajian atau ceramah-ceramah. Jadi lebih banyak pada dituangkan lewat media cetak berupa majalah begitu. Ya, kita langsung saja dalam bidang keagamaan, ya. Yang pertama dalam bidang keagamaan, dan pemikiran pembaruan Muhammad Rashid dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan emosional antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid menciptakan dinamika yang sama, hampir sama, yakni umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi sudah melenceng, sudah keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya, yang seharusnya. Hal ini karena kan banyak paham-paham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam seperti segala khurafat, ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang bersifat tahayul begitu, ya, bersifat bid'ah, kemudian jumu dan taklid, ya. Tutur istilah Sunda nama taklid itu tulut muning kumaha cekolot, tanpa melihat mungkin sumber Islam yang seharusnya dari Al-Quran, dari hadis, serta dari kitab-kitab yang
pemahaman-pemahaman yang benar, tapi semata-mata nutulkan kolot orang gitu, tutulkan itu taklid kan seperti itu. Padahal sebetulnya keran istihad yang ditutup harus senantiasa berpikir begitu. Nah, menurut Muhammad Asy'ari, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, memurnikan ajaran Islam, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah dan yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Asy'ari mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat karena dalam ibadah telah ditambahkan hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunnah saja. Begitu kata Muhammad Asy'ari itu. Nah, istihad diperlukan hanya untuk persoalan hidup kemasyarakatan. Ayat dan hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan istihad. Ya tentu, kalau ayatnya sudah sudah tegas, hadis sudah tegas, maka tidak perlu lapangan istihad. Istihad itu bagi yang mungkin hal-hal yang bersifat baru, yang tidak tegas di dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka perlu adanya istihad untuk mencari hukum-hukum baru. Gitu. Nah, berikutnya bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Asy'ari sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi dan peradaban barat sangat modern pada waktu itu. Nah, gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Asy'ari. Jadi, karena barat sedang maju dalam dunia pendidikan dan keilmuan, maka memang Muhammad Asy'ari ini memandang positif, ya. Jadi, dunia barat tidak semuanya jelek, tapi ada yang positifnya, yakni perkembangan ilmu pengetahuannya, begitu ya. Kenapa tidak kita mengambil pelajaran mungkin dari mereka, sains dari mereka, begitu ya. Jadi kalau sekarang misalkan image barat itu jelek dari segi apakah dari segi kapitalis atau dari segi materialis, begitu ya. Tapi kalau dari segi pendidikan mereka kan maju. Kenapa tidak kita belajar dari barat dari segi ilmu pengetahuannya, dari sains misalkan ya. Kedokterannya mereka maju, kita tidak menutup diri kita belajar kepada mereka. Tapi kalau dari segi materialisme itu kan jelas jelek dari segi agama umat Islam. Hubud dunia, begitu ya, cinta dunia. Kemudian dari segi kapitalis penjajahannya kita gak mengikuti mereka, begitu ya. Hedonisme, begitu. Itu kan hal yang jelek yang dari barat yang tidak diikuti oleh kita. Misalkan moralnya dia tidak harus mengikuti mereka. Tapi kalau dari hal yang positif dari segi pendidikan, kenapa tidak seperti itu? Itulah mungkin sekilas tentang pemikiran dari Muhammad Asy'ari yang tidak begitu jauh dari gurunya Muhammad Abduh, ya. Dari bidang keagamaan, termasuk dari bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berikutnya yang terakhir ya, kita langsung saja ide pemikiran dari Muhammad Iqbal. Apa saja ide-ide pemikiran dari Muhammad Iqbal sebagai tokoh pembaru Islam yang terakhir? Di antaranya yang pertama ya, menurut pemikiran beliau, fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. Karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan dan pusat kemajuan umat Islam. Akibatnya pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial saja. Itu menurut beliau. Berikutnya ada kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme. Tadi sama seperti yang di atas, baik Muhammad Abduh atau Muhammad Asy'ari. Jadi ketika umat Islam pemikiran sudah fatalisme, sudah pasrah begitu, terserah Tuhan saja, naon paham nate majbur begitu ya, oh hamba itu terpaksa, seakan-akan menghilangkan segala upaya orang mah kenelah naon kumaha Allah, sehingga tidak ada upaya, tidak ada usaha begitu ya, sehingga Islam itu betul-betul mundur, jumud begitu tadi ya. Yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dengan enggan bekerja keras. Pengaruh juhud yang terdapat dalam jalan tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Jadi salah memahami arti zuhud begitu ya. Jadi paham juhudnya kebablasan gitu. Karena misalkan juhud itu tidak punya harta misalnya, sehingga tidak ada upaya, tidak ada ingin meningkatkan taraf hidup dan sebagainya, sehingga umat Islam itu istilahnya kodomoyo begitu kulung batokeun. Kemudian awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat istihad ya. Jadi ketika ada persoalan baru tidak mau beristihad gitu, apa nih gitu solusinya, keun saya nak gitu.
Nah, munculnya kelompok muslim yang menganggap ilmu izah telah tertutup, pemahaman ini melahirkan sikap statis atau jumu diam dalam pemberian karena kegiatan izah enggak dianggap tertutup, misalnya teguh istihad sudah ditutup. Nah, itu yang salah begitu ya. Nah, kemudian Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa mengajukan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama mengajukan Islam sangat bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Dinamisme itu artinya jadi ada aktivitas secara positif ya. Jadi untuk bagaimana Islam ini bergerak begitu ya. Kemudian hukum Islam tidak bersifat statis tapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu izah tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Dalam ijtihad terdapat aspek perubahan dan dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia berasal. Dinamisme Islam inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Dalam syair-syairnya ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Itu ya. Jadi tidak statis, tidak jumud, tapi harus senantiasa bergerak termasuk dalam pemikiran. Begitu ya. Supaya Islam itu maju, tidak diam di tempat. Berikutnya, intisar hidup adalah gerak. Hidup itu kan gerak. Namun diam, ya sama saja dengan mati. Maka bergerak itu tidak hanya bergerak fisik, tapi bergerak pemikiran. Karenanya Iqbal menyuruh umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Bukan sekedar bangun dalam arti bangun dari tidur, tapi bangun dalam arti bergerak, berpikir, dan sebagainya. Ya. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus dijadikan model peradaban. Dari segi kapitalisme, materialisme gitu ya, telah membawa kerusakan bagi manusia. Betul begitu ya. Nah, karena itu boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan mereka maju, teknologi mereka juga maju. Sampai sekarang juga memang Barat maju dari segi ilmu pengetahuan ya, dari segi teknologi. Sekarang kan persenjataan, misalkan dari teknologi pembuatan mesin, pesawat, sebenarnya kan Barat maju. Jadi kenapa tidak dari segi ilmu kita belajar kepada mereka dari segi itu ya. Tapi dari segi materialisme, tadi kapitalisme, hedonisme itu tidak boleh diikuti karena itu jelek ya dari Barat seperti itu. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam bergerak adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongan terhadap Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisar hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menunjukkan pada bahasa agar bangun, bangkit, dan menciptakan dunia baru. Dari segi bahasa, kata dinamis dia tidak berhenti, sedangkan istilah dinamis adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif. Berubahnya ke positif dinamisme itu kan, untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu dinamisme sebagai tuntutan untuk memberdayakan umat. Konsekuensinya apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Itu menurut Muhammad Iqbal. Jadi pada prinsipnya tokoh-tokoh pembaru Islam ini adalah bagaimana supaya kita bergerak tidak tinggal diam. Ya, bergerak untuk senantiasa positif ke depan gitu. Menghasilkan kemajuan Islam itu ya. Ibrohnya yang pertama, memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjadi hubungan satu rahmi dan sama masyarakat di seluruh dunia, memiliki sikap perkataan tindakan yang membuat orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya, menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, menyelesaikan tugas dengan sebagainya. Pembaharuan Islam diwujudkan dalam bentuk memperluas lembaga pendidikan yang mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Berikutnya, meningkatkan peranan wanita dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, mengembangkan budaya literasi, budaya membaca itu dengan membiasakan baca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya tentang ilmu sejarah dan peradaban Islam. Itu mungkin ya tokoh-tokoh pembaru Islam sudah Bapak bahas semuanya, dari mulai Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashidido, yang terakhir adalah Muhammad Iqbal.
Semoga ide-ide pemikiran mereka bisa merasuk pada diri kita sehingga kita pun bisa mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan ilmu kita untuk memberikan kontribusi terhadap Islam sehingga Islam itu betul-betul maju, ya, dari segi agama, dari segi pendidikan, sosial, kemasyarakatan, budaya dan sebagainya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat, ya. Yang benar adalah yang saya dari kebenaran Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.